Polda Jawa Tengah membantah kabar yang mengatakan bahwa Iko tewas karena dianiaya oleh polisi. Kabid Humas Polda Jawa Tengah mengklaim bahwa Iko tewas karena kecelakaan. Menurut cerita versi polisi, motor yang dikendarai almarhum Iko dan juga temannya menabrak kendaraan lain, yang menyebabkan almarhum Iko dan temannya terpental sehingga mengalami luka-luka. Telah terjadi laka lantas, di mana kendaraan Vario yang ditumpangi atau dikendarai oleh saudara Vicky dan Aziz ditabrak dengan kecepatan tinggi oleh kendaraan Supra yang dikendarai oleh saudara Iko dan Ilham. Akibat tabrakan kecepatan tinggi dari arah belakang tersebut mengakibatkan keempat pengemudi tersebut terpelanting ke depan, jatuh ke bawah, dan berakibat luka berat dan luka ringan. Almarhum Iko Julian sebelumnya diketahui pergi ke Polda Jawa Tengah untuk menjemput temannya yang ditangkap polisi dalam aksi demo. Namun sehari kemudian, Iko dikabarkan dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Iko dinyatakan tewas karena mengalami kerusakan organ dalam. Tubuhnya penuh dengan luka lebam, sementara mata dan bibirnya sobek. Masih menjadi pertanyaan apakah almarhum Iko tewas karena mengalami kecelakaan atau karena dianiaya oleh aparat polisi. Masalahnya ada beberapa kejanggalan dalam kasus ini, misalnya saja soal lokasi kecelakaan. Awalnya polisi bilang kalau kecelakaan terjadi di lokasi A, kemudian gak lama mereka meralat kecelakaan terjadi di lokasi B. Kejanggalan yang kedua, almarhum Iko dilarikan ke rumah sakit menggunakan mobil Brimob. Kalau ini alibinya karena pada saat kecelakaan kebetulan lagi ada mobil polisi di sekitar situ katanya. Kejanggalan yang ketiga, barang-barang pribadi milik almarhum Iko hilang, kayak tas ranselnya, alma maternya, dan juga HP-nya. Dan kejanggalan yang keempat adalah setelah almarhum Iko dioperasi, almarhum Iko sempat mengigau. Dia bilang kayak gini, "Pak, ampun Pak, jangan pukuli saya lagi Pak, ampun." Kayak gitu. Lantas mungkinkah Iko tewas karena mengalami kecelakaan seperti yang dikatakan oleh polisi? Hanya hasil visum dan juga rekaman CCTV di TKP yang bisa menjawabnya. Tapi maaf kata nih, bukannya gua nggak percaya sama Polda Jawa Tengah ya. Karena faktanya Polda Jawa Tengah ini punya track record buruk soal kasus-kasus kayak gini. Contohnya saja kasus Gama, seorang anak SMA dari Semarang yang dikatakan meninggal dunia karena kecelakaan saat akan tawuran oleh polisi. Untuk meyakinkan publik, Polda Jawa Tengah bahkan merekayasa kasus. Mereka bikin kronologi kejadian seolah-olah almarhum Gama ini memang meninggal dunia karena kecelakaan saat akan tawuran bersama teman-temannya. Mereka bahkan tunjukkan barang bukti seperti parang, sajam-sajam yang diklaim milik almarhum Gama. Namun ternyata semua itu hanya rekayasa untuk melindungi oknum aparat yang terlibat karena faktanya almarhum Gama tidak meninggal karena mengalami kecelakaan saat akan tawuran, melainkan meninggal karena didor oleh oknum anggota polisi. Dan fakta itu terungkap setelah rekaman CCTV di TKP berhasil diamankan oleh pihak keluarga yang menjadi barang bukti. Berkaca dari kejadian itu, jadi sekarang wajar kan kalau publik juga meragukan keterangan polisi soal kematian almarhum Iko.